pelangi gitu, saya pikir akan tetap menang. Tapi merah itu akan menentukan saat menghadapi lawan-lawan yang kuat. Dan dengan Sintayong, netizen, pemain, semua orang-orang yang ada dan mendukung ini akan memiliki sugesti yang kuat, dan otomatis ini akan memberikan energi yang tidak terlihat yang akan membawa Indonesia memenangi pertandingan menuju ke Piala Dunia. Saya kira itu. Sambut round 3, Timnas Indonesia di Terawang lolos Piala Dunia 2026, siap-siap jadi kenyataan. Iya, lolosnya Indonesia ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin dekat. Satu langkah lagi, Indonesia akan lolos ke Piala Dunia jika mampu mengatasi tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Denny Darko, seorang ahli kartu tarot pun tak mau ketinggalan untuk menerawang peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raihan ini tentunya menjadi kebahagiaan besar untuk seluruh warga Indonesia, sebab ini merupakan pertama kalinya skuad Garuda berhasil sampai ke tahap ini. Menjelang dimulainya putaran ketiga, tentu banyak yang penasaran dengan hasil dan jalannya pertandingan. Untuk menjawab rasa penasaran itu, Denny Darko membacakan ramalannya terkait peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga melalui kartu tarot. Melansir dari channel YouTube Denny Darko, ahli tarot itu mengungkapkan tentang cara agar Timnas Indonesia bisa mengatasi masalah di babak ketiga mendatang. Pertama, Denny Darko mengatakan jika Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga menyebutkan salah satu syarat agar skuad Garuda bisa memiliki kemungkinan lolos lebih besar. Tak disangka-sangka, ternyata seragam merah putih untuk skuad asuhan Sintayong memegang peran yang sangat penting menurut Denny Darko. Denny Darko menjelaskan jika merah akan menjadi warna keberuntungan bagi Timnas Indonesia. Warna merah menurutnya bisa memberikan rasa semangat dan keberanian lebih untuk para pemain. Kendati demikian, Denny Darko juga mengatakan jika pada pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia sebelumnya tidak semata-mata karena faktor keberuntungan warna. Menurutnya, keberhasilan skuad Sintayong selama ini tidak terlepas dari kemampuan para pemain dan kecerdikan strategi pelatih. Saya kira saat ini itu sangat mungkin untuk bisa didapat lolos Piala Dunia 2026. Kalau saya kira lebih ke merah, jadi sesuatu yang saya lihat, merah ini kalau menurut saya memberi sebuah semangat, ucap Denny Darko. Bukan hanya soal warna keberuntungan, Denny Darko juga mengungkap satu faktor yang bisa mungkin memperbesar kemungkinan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia selama ini, telah membuktikan pengaruhnya membawa kesuksesan skuad Garuda. Bahkan Sintayong disebut sebagai pembawa keberuntungan, energi dan positif untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, di luar keberuntungan Sintayong, pelatih asal Korea Selatan itu pada dasarnya telah membuktikan kemampuannya sebagai seorang pelatih. Ia berhasil membenahi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh, Denny Darko menyebutkan program pemain naturalisasi yang dicetuskan Sintayong merupakan salah satu hal yang patut diapresiasi. Menaturalisasi pemain-pemain Eropa memang merupakan langkah Sintayong yang terbukti berhasil meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Meskipun sangat optimis dengan peluang Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Denny Darko tetap mengingatkan agar tidak overproud. Reaksi terkejut media Vietnam melihat Timnas Indonesia rekrut pelatih baru khusus striker. Publik Vietnam dibuat terkejut mendengar kabar Timnas Indonesia merekrut pelatih baru asal Korea Selatan yang khusus membenahi striker di skuad Garuda. Kabar mengenai Timnas Indonesia merekrut pelatih baru khusus striker ini pertama kali muncul dari pemberitaan salah satu media Korea Selatan, yaitu Chosun. Selain itu, pelatih tersebut juga merupakan mantan anak asuh Sintayong. Dia adalah Yong Ki-hun, mantan pemain Suwon Blue Wings. Kiprahnya yang mentereng di Liga Korea Selatan membuatnya mendapat gelar Raja Asis K-League dengan total 110 asis saat masih aktif bermain. Menariknya, Yeong Ki-hun ternyata sudah menerima tawaran Sintayong untuk melatih striker Timnas Indonesia sejak bulan lalu. Kabar ini sudah merambah hingga Vietnam. Publik negeri naga biru lewat media lokalnya dibuat terkejut, tak menyangka dengan langkah Indonesia. Mereka tak menyangka Timnas Indonesia benar-benar berani merekrut ex-striker Timnas Korea Selatan dengan 57 caps dengan torehan 5 gol. Media lokal Vietnam ini sampai mengulik kapan kedatangan Yeong Ki-hun di Indonesia karena rasa penasaran mereka yang sangat tinggi. Pelatih asal Korea tiba-tiba bergabung dengan Timnas Indonesia.
mantan penyerang Suwon Samsung Blue Wings akan bergabung timnas Indonesia mulai pertengahan Agustus mendatang atas undangan Sintayong. Legenda Suwon Samsung, Yeon Ki-hun, akan mendampingi Sintayong di timnas Indonesia, tantangan besar pertama di luar negeri dalam karirnya, tulis media Vietnam tersebut. Lini serang timnas Indonesia memang menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan Sintayong. Tentunya kehadiran Yeon Ki-hun akan memberi dampak positif, mengingat melimpahnya stok striker yang dimiliki skuad Garuda. Namun belum ada satupun yang bisa memuaskan Sintayong dan publik tanah air fans timnas Indonesia. Yeon Ki-hun diharapkan mampu membuat striker timnas Indonesia seperti Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun, Dimas Derajat, hingga Rafael Struijk mengalami peningkatan. Khususnya bagaimana menempatkan diri sebagai target man dan mampu menyelesaikan peluang sekecil apapun menjadi gol. Pelatih Jepang peringatkan Cina agar tak main-main dengan timnas Indonesia. Begini pengakuannya. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong akan menghadapi tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu lawan terkuat yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia adalah Jepang. Menariknya pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru memberikan perhatian lebih kepada timnas Indonesia, sekaligus memberikan peringatan kepada negara-negara lain seperti Australia, Arab Saudi, Cina, hingga Bahrain tentang potensi kekuatan skuad Garuda. Menghadapi grup yang diisi tim-tim kuat, timnas Indonesia tentu membutuhkan strategi dan persiapan matang. Namun dukungan moral datang dari pernyataan pelatih Jepang yang menilai timnas Indonesia telah mengalami perkembangan pesat di era Sintayong. Hajime Moriyasu yang pernah menghadapi timnas Indonesia pada AFC 2023 mengakui kekuatan timnas Indonesia. Meski saat itu Jepang menang dengan skor 3-1, Moriyasu menilai bahwa timnas Indonesia tampil cukup baik dan menunjukkan peningkatan signifikan. Timnas Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak dilatih Sintayong, ujar Hajime Moriyasu. Pernyataan Moriyasu tersebut tentu menjadi perhatian bagi calon lawan timnas Indonesia, khususnya Cina. Cina yang ingin melakukan segala cara untuk mengalahkan Indonesia tentunya harus berhati-hati agar tidak menganggap remeh kekuatan skuad Garuda. Punya turnamen sendiri, Malaysia pede salib ranking FIFA timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Malaysia saat ini saling bersaing ketat di ranking FIFA. Indonesia saat ini berada di posisi 133 setelah naik satu tempat pada pemburuan ranking FIFA pada 18 Juli lalu. Sementara itu, Malaysia ada di bawah Indonesia di peringkat 134. Pada agenda FIFA bulan September ini, kedua tim akan sama-sama sibuk. Skuad Garuda berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Malaysia bermain untuk Piala Merdeka 2024 dengan mengundang Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Turnamen ini memang sudah disusun untuk meningkatkan posisi mereka di ranking FIFA. Media asal Malaysia, Makan Bola, menilai bahwa Malaysia memiliki kans besar untuk mengambil alih posisi. Tentunya mereka harus bisa menjadi juara dengan mengalahkan tim-tim tersebut. Misi ini jadi momentum penting karena Tajikistan ada di posisi 103 FIFA dan Lebanon di 116. Peluang Malaysia untuk menyalip posisi Indonesia kini terbuka lebar. Kesempatan ini tentunya ingin dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya untuk meningkatkan posisi ranking FIFA, tulis media Malaysia Makan Bola. Dari sisi lawan, tentu Indonesia akan menghadapi masalah besar. Dilihat dari ranking FIFA, skuad Garuda akan menerima lawan-lawan tangguh yakni Arab Saudi dan Australia. Kemenangan pada laga-laga tersebut tentu akan memberikan dampak besar bagi posisi Indonesia. Bahkan menahan imbang tim kuat tersebut cukup berpengaruh bagi pasukan Sintayong. Dengan performa yang sedang naik, ini jadi tantangan besar untuk membuktikan bahwa Indonesia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebaliknya, kekalahan Indonesia akan membuat Harimau Malaya bisa mengambil alih posisi di ranking FIFA.